Shalom Super Kids. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, antusias. Yes, asyik. Senang banget kita di sini bisa ketemu lagi sama kalian. Tapi sebelum kita ibadah, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kita mau memulai ibadah Super Kids hari ini. Berkati supaya kita semangat untuk memuji namamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa. Amin. Yuk kita jalan-jalan sama Tuhan Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan
Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Shalom. Ayo semua angkat tangan, katakan shalom. Haleluya, ketemu lagi dengan Kak Yosua di sini. Kita akan bersama-sama beribadah, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik ayo siapkan hatinya, ayo siapkan pikirannya. Kalau adik-adik lagi makan bisa ditaruh dulu makanannya. Kalau adik-adik lagi ngemil bisa ditaruh dulu cemilannya. Kalau adik-adik sedang main handphone bisa ditaruh dulu handphonenya, fokus kepada firman Tuhan. Karena Kak Yosua yakin bahwa hidup kita Tuhanlah semua yang atur. Amin. Yuk kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Ikuti Kak Yosua ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Hari ini kami mau ibadah Super Kids. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya bersama dengan Kak Yosua katakan amin. Tepuk tangan yang meriah. Nah adik-adik gimana nih liburan, enak enggak? Adik-adik barusan selesai liburan kan? Ya besok udah mulai sekolah lagi. Besok udah mulai bangun pagi lagi. Besok udah mulai belajar lagi. Nah adik-adik tetap semangat dalam belajar, tetap semangat dalam mendengarkan guru-guru yang mungkin secara Zoom, ya secara online. Tetap semangat ya, karena kita adalah anak-anak Allah. Amin. Nah adik-adik sebelum Kak Yosua masuk nih, kira-kira adik-adik tahu nggak hari ini hari apa? A few moments later. Hari Minggu Kak? Iya iyalah gitu ya. Hari istimewa. Ya hari ini adalah hari istimewa tetapi tidak ada di kalender kita. Biasanya kalau hari Natal ada kelahiran Tuhan Yesus ya kan. Jumat Agung, ada Jumat Agung. Nah hari ini itu hari apa? Ya 10 hari yang lalu kita merayakan bersama-sama kenaikan Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, 10 hari kemudian Tuhan Yesus memberikan seorang penolong atau mencurahkan Roh Kudusnya untuk kehidupan kita. Nah karena itu yuk kita sama-sama baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat keempat sebagai pembukaan. Sekali lagi Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat keempat yuk sama-sama adik-adik baca 2, 3. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus, di mana Roh Kudus dicurahkan bukan hanya untuk 1-2 orang, tetapi untuk setiap orang yang percaya. Nah, adik-adik pasti berpikir, loh, Kak, buktinya saya nggak merasakan apa-apa, saya nggak tahu ada apa-apa. Apakah benar saya punya Roh Kudus? Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Tugasnya adalah mengingatkan kita, tugasnya adalah menguatkan kita. Nah seperti apa hari pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta ini? Mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sesudah Yesus mengatakan kata-kata terakhirnya, berangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka.
10 hari setelah kenaikannya, ratusan orang pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Murid Yesus dan orang percaya lainnya pun berkumpul bersama. Di suatu tempat dalam sebuah rumah, mereka bersehati dalam doa. Dan tampaklah pada mereka lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka. Mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Oke adik-adik semua udah lihat, tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Nah itu hari Pentakosta, pada saat Tuhan mati di atas kayu salib. Ya lalu dia dikuburkan, lalu bangkit, lalu naik ke surga. Lalu kemudian 10 hari setelah kenaikannya diberikan yang namanya Roh Kudus. Kalau dalam perjanjian lama kata Pentakosta itu pertama kali pada zaman Musa. Pada saat Musa memberikan 10 tulah. Ya, nah yang terakhir adalah di depan pintunya harus diberikan darah anak domba. Yang tidak ada tanda darah anak domba maka anaknya mati. Tetapi kita harus mengucap syukur. Kenapa? Karena Tuhan sudah mati untuk kita. Untuk menebus kita sehingga kita diselamatkan. Kita dibenarkan lalu diberikan seorang penolong. Nah apa sih Kak hubungannya dengan perlengkapan senjata Allah? Oh tentu saja ada hubungan dengan perlengkapan senjata Allah. Hari ini Kak Yosua diberikan tema perlengkapan senjata Allah yaitu ketopong keselamatan. Sama-sama katakan ketopong keselamatan. Yuk kita baca Efesus 6 karena ini adalah bulan perlengkapan senjata Allah. Kita belajar Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayat 18. Kak Yosua akan bantu bacakan supaya cepat ya. Akhirnya hendaknya kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Jadi adik-adik ini bisa kuat, adik-adik ini bisa sehat, adik-adik harus mengucap syukur loh sama Tuhan. Kenapa? Karena kita kuat itu karena kekuatan Tuhan. Ya coba adik-adik pikir baik-baik di tengah pandemi COVID-19. Di mana banyak orang yang harus meninggal, banyak orang yang kena terdampak. Tetapi adik-adik harus tetap kuat. Kenapa? Karena Tuhan melindungi setiap kita semua. Amin. Kalau seandainya adik-adik juga kena, tenang. Ya kenapa? Karena Roh Kudus ada sebagai seorang penolong, seorang penghibur, seorang yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Nah yuk kita lanjutkan ayat yang kedua. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Rupanya kita harus bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kenapa? Karena iblis sering sekali itu menjatuhkan kita. Kamu kok bodoh, kamu itu berdosa loh, kamu itu gak bisa, kayak gini aja gak bisa. Kamu itu gak malu kah sama teman-temanmu. Adik-adik semuanya ingat bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan, kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah supaya kita bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis. Lalu selanjutnya ya ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara.
Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Yuk kita baca sekarang ayat yang ke-14 sama-sama. 2, 3. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Yang 18 terakhir, 2, 3. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus. Jadi adik-adik, banyak orang berpikir, oh berarti kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah supaya kita bisa jadi Ghostbuster gitu ya. Supaya kita bisa mengalahkan setan-setan. Adik-adik, justru iblis itu menyerang kita lewat pikiran kita. Ya, lewat apa yang tidak semestinya kita dapatkan. Nah karena itu, karena hari ini Kak Yosua terima tema mengenai ketopong keselamatan. Gunanya ketopong keselamatan itu apa sih? Nah tapi sebelumnya adik-adik tahu ketopong enggak? Ya ada yang bilang ketopong itu topi, boleh. Ketopong itu helm, boleh. Ya ketopong keselamatan itu seperti ini. Nah ini dipakai untuk para tentara, para prajurit untuk menyerang. Fungsi dari ketopong itu apa sih? Fungsi dari ketopong yaitu untuk melindungi. Ya ketopong ini sangat penting adik-adik. Kenapa? Karena apabila kalau kepalanya yang kena maka bisa langsung mati. Tapi kalau tangan yang luka, dada yang luka, kaki yang luka masih bisa hidup. Tapi kalau kepala ya kan ini berbahaya sekali. Bahkan semua yang di area kepala ini, entah itu kepala atau otak kita, atau mata kita, atau telinga, atau hidung, atau mulut, ini harus dijaga baik-baik. Ya contoh ya kan, siapa di sini suka sepedaan? Kak Yosua juga suka sepedaan loh. Nah kalau pada saat sepedaan tiba-tiba ada debu masuk ke dalam mata. Klik. Bingung nggak semua? Wah kelilipan, waduh kebingungan semuanya. Nah berarti yang ada di dalam kepala ini penting. Contoh ya kalau mulut kita makan makanan yang rusak, makan makanan yang pahit, yang nggak enak. Tiba-tiba semua badan jadi nggak enak. Ya telinga, misalnya telinga ada suara king gitu ya. Waduh semuanya jadi pusing dan sebagainya. Karena itu kepala ini sangat penting. Karena itu firman Tuhan bahwa kita diberikan ketopong keselamatan. Kenapa? Karena kepala kita penting, Tuhan memberikan ketopong. Nah karena itu adik-adik semuanya, kita harus memakai ketopong keselamatan. Kalau kita nggak siap siaga, kita nggak siap memakai ketopong keselamatan, iblis itu tiba-tiba menyerang pikiran kita. Kayak gini nih, waduh, oh no, waduh, iya, waduh, udah, dan waduh. Ya namanya iblis menyerang gak berhenti, diserang terus. Nah jadi adik-adik harus memakai ketopong keselamatan. Seperti apa? Seperti ini. Ketopong keselamatan harus kita pakai. Pakai ketopong keselamatan, iblis datang lalu menyerang. Tidak takut. Tepuk tangan dulu yang meriah. Nah itu adik-adik ilustrasi sederhana. Jadi kita harus tahu, kita harus mengenakan bahwa keselamatan yang daripada Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama tadi yaitu melindungi kita dari serangan. Yang kedua
gunanya ketopong itu apa sih? Yaitu menentukan kita berada di dalam tim yang mana. Wah, ini bahasa kerennya. Jadi kalau adik-adik semuanya lihat, kalau berada di bioskop atau di film ya kan, biasanya topinya atau ketopong dari prajurit-prajuritnya itu sama. Ya kan? Untuk apa? Untuk membedakan mana yang teman, mana yang musuh. Nah, karena itu adik-adik harus tahu nih. Kenapa kita harus memakai ketopong keselamatan yang daripada Tuhan? Supaya adik-adik tahu siapa adik-adik sebenarnya. Nah, adik-adik adalah adik-adik yang berharga di mata Tuhan. Adik-adik adalah adik-adik yang dahsyat, adik-adik yang luar biasa, adik-adik yang semangat. Kalau iblis datang lalu berkata, kamu itu dasar kamu orang berdosa, dasar kamu gak mau hormat dengan orang tua, wah kamu sial, kamu apa? Kita bisa lawan, bukan. Ya, aku memakai yang namanya ketopong kerajaan surga, yaitu ketopong keselamatan. Jadi kita tahu bahwa kita ada di posisi yang mana. Nah, yang terakhir mengenai ketopong keselamatan, ketopong bisa menentukan kita berada di jenjang yang mana. Contoh, ya, kalau yang seperti ini namanya ketopong untuk raja. Ya, kalau yang ini namanya ketopong untuk komandan, misalnya seperti itu. Kalau yang ini ketopong untuk prajurit, beda-beda, semuanya beda-beda. Kenapa? Untuk membedakan siapa yang harus dilindungi, siapa yang tidak harus dilindungi, siapa yang harus berperang, dan sebagainya. Nah, bagaimana ketopong, kenapa kok orang-orang itu berbeda ketopongnya? Bukan karena kekuatannya, tapi karena pikirannya. Seorang raja jarang berperang, tetapi memiliki pikiran berperang jauh lebih luas daripada komandan dan prajuritnya. Prajurit bukan berarti tidak lebih hebat daripada rajanya, tetapi prajurit hanya pokoknya perang, dia tidak bisa mengatur. Karena itu karena kita adalah anak-anak Tuhan dan kita sudah memakai ketopong keselamatan dan Roh Kudus sudah dicurahkan dalam kehidupan kita, maka kita harus melakukan hal yang benar. Bukan yang baik saja tetapi yang benar. Ya, kalau kita dibully oleh orang, dibully oleh teman kita, udah enggak usah pusing. Buatlah itu sebagai kekuatan dalam hidup kita supaya kita menjadi pribadi yang luar biasa. Amin. Nah, karena itu hari ini Kak Yosua tutup dengan sebuah video yang teman-teman semua suka dan saya pastikan teman-teman mendapatkan berkat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyaksikan. Oh wait, before you go, check these out. How cool are those? No way! Unicorn headphones? I know, right? I know how much you love them. So, you have a nice day, sweetheart. I love you. Thanks, Mom. I love you too! Wow, that was Danny. He looked so cute. He's definitely like the coolest guy in school. I know, and I have this feeling that he's going to ask me out soon. He probably likes me. Hey, watch it. Sorry. What's with all the dumb unicorns? Oh, they're my favorite animal. My mom even got me these fancy pairs of headphones. Do you like them? Yeah, maybe if I was like 5. I don't get it. What's wrong with them? Seriously? First off, unicorns aren't real animals. They're imaginary. Second, only little kids play with them. Yeah, I can't believe you like those. That's so embarrassing. But I really like them. Well, now we all know why you don't have any friends, loser. Hey, don't let them get to you. Yeah, everyone knows they're just bullies. We think your headphones are really cool. Really? You do? Yep. I wish I had some like these. You should totally wear them. Okay, thanks. Look, there's 3 seats next to May. Let's just kick her off the table. Get lost. We want to sit here. Hey, loser! I said leave. We need this table. You guys can sit with me if you want.
You really think we'd be seen hanging out with you? Get real. Oh my gosh, she even has a unicorn lunchbox. Wow, no way. I can't believe it. What's wrong with my lunchbox? Do you not get it? Only little babies like unicorns. How do you not know that? But I already... I'm not trying to be seen having a conversation with you. Just leave. May, there's an extra chair over here. You can come sit with us. Okay, thanks. Ugh, you're taking forever. My lunch! That was really mean, Michelle. Whatever. If you want to sit with this loser, go ahead. Come on, you can have some of my lunch. Have a seat. Here, you can have some of my lunch too. Thank you. Are you seriously still thinking about wearing those? I don't know. Do you think you're in preschool? People in middle school wear AirPods. See? Not some dumb unicorn headphones. I can't believe you like those. Seriously, you should just throw them away. Yeah. Hey, hon, how was school? Hey! Why are you throwing those away? I don't want to wear these dumb headphones. No one in middle school wears unicorns. What do babies do? They're so embarrassing. May, tell me what happened. Just forget it! May, wait. May! The mom goes to get the headphones out of the trash, so confused by what's happening. A couple students come up to her and explain everything. She's shocked to hear the story. She goes to console May and give her headphones back, but May wants nothing to do with unicorns anymore. When May and her mom get home, May runs off to her room crying, still so sad from what happened earlier. The mom is so emotional seeing how hurt her daughter is. The mom decides she can't keep quiet, so she sits in front of her camera and decides to make a video about what happened. So my 10-year-old daughter came home from school today really upset. Why? Because kids were making fun of her. Why? Because of her headphones. See, I bought her these, bling and all, because she loves unicorns. And she was so excited to wear them. But now she feels like she can't because the kids at school are telling her that they're just for babies. My daughter has some mental delays and intellectual disabilities, so she really internalizes things like this. And now I've always taught my daughter to be a decent human being and have kindness and respect for others, but apparently not everybody thinks that way. So if your kid has these or anything else with unicorns on it, will you take a picture of them wearing it or a video so I can show her how cool she really is? And for the love of God, please
please teach your kids to have respect and stop bullying. The mom finishes recording her emotional video and decides to post it online. She uploads it onto YouTube not knowing what was going to happen. Before long, the video ends up going viral. It gets over 1 million views within just a short time. The mom couldn't believe it. She brings May over to see what happened. May watches her mom open up her email that's flooded with videos from kids all over the world. Each kid has something with unicorns on it and tells May just how cool they think she is. May can't believe it. For the first time in a long time, she even smiles. The mom couldn't be happier. And then, the next day at school, May gets a big surprise. Look at the new photo Danny posted on Instagram. Ugh, he's so dreamy. You guys definitely belong together. Check it out. She's still wearing those dumb headphones. Ugh, are you serious? Watch this. Hey, May! You know, the reason why you don't have any friends and why people think you are such a loser is because you We just want to let you know that we loved your unicorn backpack so much. That we got our own. Do you like them? I like them. Wow, you guys are all such losers. May, check it out. We loved your shirt so much that we got matching ones. What do you think? Oh my gosh, they look so cool. I love them. Wow, I can't believe you guys aren't embarrassed wearing those. I wouldn't be caught dead wearing anything, unicorn. Oh my gosh, it's Danny. You have to go and talk to him. Okay. Hey, Danny. I was actually just about to DM you to see if, you wanted to go out sometime. Thanks. Actually, would you mind giving me a sec? May, right? Yes, hi. We heard about your unicorn headphones, and I just wanted to say I think they're really cool. Really? You do? Yeah, so cool that we actually went out and got a pair. Well, so we could match you. Hey, sorry to butt in, but you can't be serious. Unicorns? Come on. Only little babies like those. That's not true. We really like them. By the way, May, if you ever wanted to hang out sometime, just let us know. Okay, I will. Cool. Hey, are those AirPods? Yeah, why? Wow, no one wears those anymore. Yeah, we only wear unicorn headphones now. These are perfect. They're like so good. And they match yours. We all look so cute. I know. We all have the same. Whatever. Oh my gosh, thank you. You all look so cute. Nah, itu dia adik-adik semuanya ya. Film yang cukup panjang, tapi saya yakin adik-adik enjoy ya untuk menyaksikannya. Ada seseorang yang dibully, udah memiliki kelemahan, dibully. Padahal meskipun memiliki kelemahan itu semua ciptaan Tuhan. Amin. Tetapi pada akhirnya Tuhan akan membawa naik. Tuhan akan membuat anak ini menjadi pribadi yang luar biasa. Ya, saya berdoa biarlah pada hari ini, hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik dapat bertumbuh menjadi pribadi yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Pentakosta. Mari kita berdoa bersama-sama. Ayo ikuti Kak Yosua sama-sama. Katakan, Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Hari ini saya
mau membuka hati untuk Roh Kudus untuk masuk dalam hatiku. Katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, berkaryalah dalam hatiku, duduklah di dalam hatiku. Aku mau Tuhan Yesus memimpin kehidupanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan Kak Yosua katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.